Pengadaan barang atau jasa pemerintah. Mari kita lihat definisi umum dari pengadaan barang dan jasa itu sendiri. Jadi, pengadaan barang atau jasa merupakan kegiatan pengadaan barang atau jasa oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN atau APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Kemudian ada 7 prinsip pengadaan barang atau jasa pemerintah. Yang pertama yaitu efisien, yang kedua yaitu transparan, yang ketiga efektif, yang keempat bersaing, yang kelima akuntabel, yang keenam itu adil, dan yang terakhir terbuka. Ada 3 skema cara pengadaan barang atau jasa. Yang pertama melalui swakelola, itu dapat dilakukan oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah penanggung jawab anggaran, oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah lain, oleh organisasi masyarakat, dan juga oleh kelompok masyarakat. Untuk cara pengadaan PBJ melalui penyedia dapat dilakukan dengan e-purchasing, dengan pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, atau juga tender. Dan yang terakhir, cara pengadaan PBJ melalui pengadaan khusus, ini hanya untuk pengadaan dalam keadaan darurat, PBJ di luar negeri, dan PBJ yang dikecualikan dalam ketentuan peraturan presiden untuk pelaksanaan penelitian dan tender atau seleksi internasional. Fokus kita kali ini adalah PBJ melalui swakelola. Pengadaan barang atau jasa melalui swakelola yang selanjutnya disebut swakelola adalah cara memperoleh barang atau jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah, kementerian atau lembaga atau perangkat daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat. Ada 2 dasar hukum PBJ. Yang pertama itu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Dan yang kedua itu adalah Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 tentang pedoman swakelola. Latar belakang dari swakelola ini, swakelola dilaksanakan manakala barang atau jasa yang dibutuhkan tidak dapat disediakan atau tidak diminati oleh pelaku usaha. Swakelola juga dapat digunakan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya atau kemampuan teknis yang dimiliki pemerintah, barang atau jasa yang bersifat rahasia dan mampu dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga perangkat daerah yang bersangkutan, serta dalam rangka peningkatan peran serta pemberdayaan ormas yang mana pelaksanaannya harus disesuaikan dengan tujuan pendirian ormas atau visi dan misinya, dan kompetensi dari ormas dan juga kelompok masyarakat yang mana pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kompetensi kelompok masyarakat. Ada 7 tujuan umum dari swakelola. Yang pertama itu adalah memenuhi kebutuhan barang atau jasa yang tidak disediakan oleh pelaku usaha. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan barang atau jasa yang tidak diminati oleh pelaku usaha karena nilai pekerjaannya kecil dan atau lokasi yang sulit dijangkau. Kemudian yang ketiga itu adalah memenuhi kebutuhan barang atau jasa dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki kementerian atau lembaga atau perangkat daerah. Yang keempat itu untuk meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia di kementerian atau lembaga atau perangkat daerah. Yang kelima itu adalah untuk meningkatkan partisipasi organisasi masyarakat atau kelompok masyarakat. Yang keenam, meningkatkan efektivitas dan atau efisiensi jika dilaksanakan melalui swakelola. Dan tujuan terakhir itu untuk memenuhi kebutuhan barang atau jasa yang bersifat rahasia yang mampu disediakan oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah yang bersangkutan. Penyelenggara swakelola. Ada 4 tipe swakelola. Yang pertama tipe 1, yang kedua itu ada tipe 2, ada tipe 3, dan tipe 4. Untuk tipe 1, tim persiapan dan tim pengawas serta tim pelaksananya itu ditetapkan oleh PA atau KPA penanggung jawab anggaran.
Sedangkan untuk tipe 2, tim persiapan dan tim pengawasnya ditetapkan oleh PA atau KPA penanggung jawab anggaran, sedangkan tim pelaksananya ditetapkan oleh pimpinan kementerian lembaga atau perangkat daerah. Tipe 3, tim persiapan dan tim pengawas ditetapkan oleh PA atau KPA penanggung jawab anggaran, sedangkan tim pelaksananya ditetapkan oleh penanggung jawab organisasi masyarakat. Untuk swaklola tipe 4, tim persiapan, tim pengawas, serta tim pelaksana ditetapkan oleh penanggung jawab kelompok masyarakat. Baiklah, sekarang kita masuk ke mekanisme swaklola tipe 3 dan tipe 4. Untuk tahapan pelaksanaan, tipe 3 dan tipe 4 sama-sama melalui 4 tahapan. Yang pertama tahapan perencanaan, kedua tahapan persiapan, ketiga tahapan pelaksanaan, dan keempat tahapan pengawasan. Untuk definisi swaklola tipe 3, dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan atau disingkat ormas sebagai pelaksana swaklola dan direncanakan serta diawasi oleh penanggung jawab anggaran, misal kementerian atau lembaga atau perangkat daerah. Untuk tipe 4, direncanakan oleh penanggung jawab anggaran atau berdasarkan usulan dari kelompok masyarakat atau kita singkat Pokmas, serta dilaksanakan dan diawasi oleh Pokmas sebagai pelaksana swaklola. Jadi kesimpulannya teman-teman, untuk tipe 3, tim persiapan dan tim pengawas tetap dilakukan oleh penanggung jawab anggaran, sedangkan untuk tim pelaksanaan dilaksanakan oleh Ormas. Sedangkan untuk tipe 4, mulai dari tim perencanaan, tim pelaksanaan, hingga tim penetapan dilakukan oleh kelompok masyarakat itu sendiri. Adapun persyaratan organisasi masyarakat untuk dapat terlibat dalam swaklola tipe 3 antara lain: yang pertama, berbadan hukum, yayasan ataupun perkumpulan dan terdaftar di Kemenkumham. Yang kedua, mempunyai NPWP dan memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir. Yang ketiga, memiliki perangkat organisasi seperti pengurus, AD ataupun ART. Yang keempat, mempunyai kegiatan yang berhubungan dengan barang atau jasa yang diadakan. Yang kelima, mempunyai kemampuan manajerial dan pengalaman teknis dalam menyediakan barang atau jasa sejenis yang diswakelolakan selama 3 tahun terakhir. Yang keenam, memiliki neraca keuangan yang telah diaudit selama 3 tahun terakhir sesuai peraturan perundang-undangan. Yang ketujuh, mempunyai kantor dengan alamat tetap dan jelas, berupa milik sendiri ataupun sewa. Yang kedelapan, dalam hal organisasi masyarakat akan melakukan kemitraan, harus mempunyai perjanjian kerjasama kemitraan. Lalu masuk ke persyaratan penyelenggaraan. Ada beberapa syarat untuk menyelenggarakan swaklola tipe 4 ini, yaitu yang pertama, surat pengukuhan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, memiliki struktur organisasi, memiliki ADART, memiliki sekretariat dengan alamat yang benar dan jelas, memiliki kemampuan teknis untuk menyediakan atau mengerjakan barang jasa sejenis yang diswakelolakan. Untuk tahapan perencanaan pengadaan swaklola meliputi yang pertama, penetapan tipe swaklola, yang kedua, penyusunan spesifikasi teknis, yang ketiga, penyusunan perkiraan biaya atau rencana anggaran biaya. Lalu untuk flowchart tahapan pelaksanaan, untuk ormas, teman-teman bisa melihat di bagian yang warna oranye saja. Jika ada ormas yang memenuhi persyaratan, maka ormas tersebut akan ditawari sebagai pelaksana swaklola. Jika ormas tersebut tidak menerima penawaran, maka bisa dikatakan berhenti, tidak bisa dilanjutkan. Jika ormas tersebut menyetujui penawaran, maka ormas tersebut ditetapkan sebagai pelaksana swaklola. Lalu, jika tidak ada ormas yang memenuhi, maka pemilihan ormas melalui sistem sayembara. Ormas yang terpilih akan ditetapkan sebagai pelaksana swaklola. Sedangkan teman-teman, untuk tipe keempat agak sedikit berbeda, karena pelaksana juga berbeda ya. Jadi untuk tipe 3, yang pertama dilakukan usulan dari Pokmas. Apakah ada usulan dari Pokmas? Jika ada, maka Pokmas yang mengusulkan akan ditetapkan sebagai pelaksana swaklola. Jika tidak ada,
akan dilakukan penawaran kepada Pokmas. Jika Pokmas tidak setuju dengan penawaran tersebut, maka bisa dianggap berhenti. Jika Pokmas tersebut setuju dengan penawaran, maka Pokmas yang setuju tersebut akan ditetapkan sebagai pelaksana swakelola. Untuk tahapan perencanaan, apabila dalam pelaksanaan swakelola terdapat kebutuhan pengadaan melalui penyedia, maka kebutuhan tersebut dapat dituangkan dalam kontrak swakelola. Atau jika memang pelaksana swakelola tidak mampu atau tidak bersedia, maka dapat melalui kontrak terpisah oleh PPK. Jadi PPK yang akan melakukan kontrak dengan penyedia. Lalu kita masuk ke tahapan persiapan. Berikut matriks untuk tipe 3 teman-teman. Dan berikut matriks untuk swakelola tipe 4. Nanti kita akan membahas secara rinci apa aja yang dilakukan tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas. Sebelum memulai membahas, dilakukan terlebih dahulu penetapan penyelenggara yang tadi meliputi tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas. Lalu kita masuk ke tahap pelaksanaan. Pada umumnya, tim pelaksana akan melaksanakan swakelola sesuai dengan jadwal dan tahapan pelaksanaan kegiatan berdasarkan kontrak swakelola yang telah disepakati. Oleh sebab itu, tim pelaksana juga harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan dilakukan sesuai dengan KAK yang telah ditetapkan oleh PPK, dilarang mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain, lalu nantinya PPK akan melakukan pembayaran sesuai dengan kontrak swakelola. Lalu, untuk penggunaan dan pengajuan kebutuhan tenaga kerja, sarana prasarana, dan material harus sesuai dengan jadwal pelaksanaan dan rencana kegiatan, dan nantinya tim pelaksana akan menyusun laporan penerimaan dan penggunaannya. Selain menyusun laporan tersebut, tim pelaksana juga harus menyusun laporan swakelola dan dokumentasi. Pelaporannya ada 6 pelaporan. Yang pertama yaitu ada pelaporan pendahuluan, laporan bulanan, laporan antara, pelaporan swakelola, laporan akhir, dan laporan draft akhir. Lalu kita masuk ke pengawasan. Pengawasan dilakukan oleh tim pengawas. Pada umumnya, tim pengawas melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan sejak mulai tahap persiapan, pelaksanaan, hingga penyerahan hasil pekerjaan. Nah, nanti tim pelaksanaan melaksanakan tugas meliputi verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan, pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil swakelola untuk mengetahui realisasi fisik, dan yang terakhir pengawasan tertib administrasi keuangan. Lalu jika tim pengawas sudah melakukan pengawasan, maka dari hasil pengawasan tersebut, tim pengawas akan melakukan evaluasi swakelola. Apabila tidak ada penyimpangan dari evaluasi, maka pelaksanaan swakelola sudah terlaksana dengan baik dan tidak ada tindak lanjut. Tetapi jika ada penyimpangan, maka tim pengawas harus melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada pimpinan Pokmas dan PPK. Lalu nantinya tim persiapan atau tim pelaksana harus segera mengambil tindakan korektif. Dan yang terakhir yaitu penyerahan hasil pekerjaan swakelola. Untuk penyerahan hasil pekerjaan swakelola dilakukan oleh pimpinan Pokmas atau tim pelaksana. Nantinya Pokmas dan tim pelaksana harus menyerahkan hasil dan laporan pelaksanaan pekerjaan yang dituangkan dalam BAST hasil pekerjaan kepada PPK. Nah, tentu saja laporan tersebut harus sudah diperiksa oleh tim pengawas. Lalu nantinya PPK akan menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA atau KPA. Nantinya PA atau KPA meminta PJPHP atau PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang atau jasa yang akan diserah terimakan. Dan jika nantinya memang jika atau barang jasa tersebut akan dihibahkan kepada Pokmas, maka proses serah terima harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.